Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmat Agung Haryanta dengan 4 digit NIM terakhir 1078 dari kelas TI 23E. Adapun tujuan saya untuk membuat video proses pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah proses manufaktur. Adapun topik yang saya angkat yaitu topik tentang machining, pembuatan poros atau SHAP. Baik, di sini saya akan membahas tentang proses pembuatan poros. Sebelumnya kita harus tahu poros itu apa sih? Jadi poros itu adalah komponen silindris panjang yang digunakan untuk mentransmisikan daya atau torsi dari satu bagian mesin ke bagian lainnya. Nah, ada beberapa metode atau langkah yang harus dilakukan untuk membuat si poros ini. Pertama itu ada bahan baku, kedua ada pacing, ketiga ada drilling, yang keempat ada turning, yang kelima ada grouping, dan keenam ada threading, drilling, finishing, heat treatment, dan terakhir itu ada quality control. Jadi semuanya itu ada 10. Nah, ini gambar produk yang mau kita bikin atau yang sedang kita bahas. Ini adalah poros. Selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan menjelaskan mulai dari bahan baku apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan drilling ini dan ukurannya. Jadi, batang baja silinder itu sebagai bahan baku utamanya. Untuk ukurannya sendiri itu harus lebih besar dari ukuran si poros yang mau dibikin gitu teman-teman, supaya tidak kekecilan gitu. Lebih baik lebih besar benda yang mau kita bikinnya gitu. Selanjutnya ada pacing, yaitu proses meratakan permukaan ujung batang menggunakan mesin bubut agar rata dan tegak lurus dengan sumbu porosnya gitu. Yang ketiga ada center drilling, yaitu membuat lubang kecil di kedua ujung poros sebagai titik pusat untuk dukungan tail shock selama proses bubut selanjutnya agar stabil dan presisi. Selanjutnya ada metode turning, membentuk diameter luar poros hingga mendekati ukuran akhirnya gitu. Selanjutnya ada proses grouping. Jadi proses grouping itu dia membuat alur tirus di ujung poros untuk keperluan pemasangan kayak mur, seal, atau bantalan. Chamfer tirus juga digunakan untuk menghindari sudut tajam yang bisa menyebabkan retak gitu teman-teman. Selanjutnya ada threading ya. Jadi threading ini jika poros membutuhkan ulir untuk mur pengunci atau komponen lainnya gitu. Proses threading dilakukan di mesin bubut atau sering disebut cutting thread untuk dengan tape dan dies gitu teman-teman. Selanjutnya, selanjutnya ada proses drilling. Jadi drilling itu jika poros butuh lubang dalam, misalnya untuk oil passage, proses drilling ini dilakukan. Selanjutnya ada finishing. Nah, finishing itu sangat penting banget teman-teman. Jadi finishing di sini itu dilakukan dengan proses grading atau penghalusan. Bisa dilakukan untuk mencapai toleransi geometris yang lebih presisi atau permukaan yang sangat halus, pembersihan blur untuk menghilangkan sisa potongan tajam gitu. Soalnya ada heat treatment gitu. Jika poros perlu ketahanan lebih tinggi, dilakukanlah proses heat treatment ini sebagai quenching dan tempering untuk meningkatkan kekerasan dan ketangguhannya. Lalu kita masuk ke step terakhir, yaitu QC atau quality control.
di mana di sini kita akan melakukan proses pengukuran diameter, mulai dari diameternya itu sesuai gak dengan apa yang kita inginkan atau standar dari pabrik itu sendiri, teman-teman. Terus panjangnya, run out itu kelurusan si benda itu, dan kekerasan permukaan menggunakan alat ukur. Adapun alat ukur yang digunakan itu mulai dari kaliper, mikrometer, dial indikator, atau CMM. Dan jika lolos inspeksi, poros siap dipasang atau dirakit ke dalam sebuah mesin atau sistem. Sekian proses machining yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.